Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH. Channel YouTube yang membahas seputar dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, yaitu PKH, BPNT, serta bantuan sosial lainnya yang ada di Kementerian Sosial. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari KPM saya serta yang ada di kolom komentar ini, bahwa apakah kartu KKS-nya sudah tidak digunakan, Bu? Karena kan sekarang pencairannya sudah lewat PT Pos Indonesia. Nah, untuk mendengarkan penjelasannya, jangan lupa lihat video ini dari awal sampai akhir supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan tidak terjadi kesalahpahaman. Tak lupa saya juga selalu meminta dukungan kepada Bapak Ibu agar subscribe, like, dan komen channel YouTube saya ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi-informasi seputar dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa kriteria dari ini ya, KPM yang mendapatkan bantuan sosial PKH. Yang pertama itu datanya ini harus masuk di DTKS ya. Sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya untuk mendapatkan bantuan ini seperti apa alurnya. Silahkan lihat video saya sebelumnya. Kemudian harus memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu ada komponen kesehatan. Untuk komponen kesehatan ini meliputi anak usia dini serta meliputi ibu hamil ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, harus memiliki komponen pendidikan, anak SD, anak SMP, anak SMA. Nah, yang ketiga, harus memiliki komponen kesejahteraan sosial, lansia, usia 60 tahun ke atas, serta disabilitas berat, di mana untuk aktivitas sehari-harinya itu membutuhkan bantuan dari orang lain, ya, seperti itu. Setelah memenuhi beberapa kriteria tersebut, ya, juga persyaratannya itu untuk menerima ini bantuan PKH ini tidak ASN ya, bukan aparatur sipil negara ya, PNS lah istilahnya. Kemudian bukan lagi Polri, TNI, pegawai BUMN ya. BUMN itu termasuk pegawai BRI, BNI, kemudian Bank Jateng ya. Kemudian apalagi ya, Mandiri ya, Pegadaian, terus Bank Mekar, PNM ya. Pasti untuk Bapak Ibu yang mendapatkan PKH tahulah Bank Mekar itu apa gitu. Kemudian namanya itu ya padan dengan Dukcapil. Karena kalau misalnya nanti namanya ini tidak padan dengan Dukcapil, walaupun sudah masuk di DTKS dan memenuhi komponen, maka tetap saja tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena untuk sekarang ini ya, bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial semuanya itu disinkronkan dengan Dukcapil ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada geseh-geseh dikit seperti nama, misalnya Sumiati, Y pakai Y Yati jadi Sumiati, itu pun berpengaruh ke bantuan Bapak Ibu, di mana bantuan Bapak Ibu ada kemungkinan besar itu tidak cair seperti itu. Kemudian kalau misalnya nicknya itu ada yang salah juga, berbeda, nolnya ketambahan 1 atau nolnya kurang 1, itu sama saja bantuan panjenengan tidak akan cair ya. Jadi nicknya itu harus padan. Semua data yang ada di KK itu harus padan dengan Dukcapil. Baik itu yang balita baru masuk di KK, itu juga harus padan capil ya. Bahkan ada beberapa balita yang tidak keluar bantuannya, bisa panjenengan cek di Dukcapil apakah ini ya, nicknya itu sudah di online kan di Dukcapil pusat atau belum. Karena untuk proses penyaluran bantuan ini disinkronkannya itu dengan Dukcapil pusat, tidak di Dukcapil kabupaten saja. Untuk pelaksanaannya ini bulan November ya, sekarang ya berjalan ya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4, BLT BBM serta bantuan BPNT 3 tahap. Untuk saat ini masih berjalan ya Bapak Ibu ya. Dan juga masih ada beberapa daerah yang masih belum mendapatkan surat undangan ya dari PT Pos Indonesia, dan itu
Bapak Ibu bisa menunggu ya sampai jadwal di daerah Bapak Ibu itu sampai ya, karena ini batas penyaluran bantuannya itu sampai bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Jadi harap sabar untuk mendapatkan undangannya. Kalau misalnya ada beberapa di daerah panjenengan itu sudah mendapatkan undangan, ternyata nama Bapak Ibu ini tidak masuk di dalam ini ya, penerima undangan tersebut, Bapak Ibu bisa menunggu mungkin saja untuk pencairan selanjutnya ini ada tahap selanjutnya, karena dampingan saya sendiri ya, itu bahkan ada satu desa full itu PKH-nya itu bantuan PKH serta BPNT itu tidak keluar. Selanjutnya ya, tugas kami para pendamping sosial itu yang pertama memantau dan mendampingi proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4, BLT BBM 2 tahap, kemudian BPNT 3 tahap. Jadi kami para pendamping ini hanya memantau dan mendampingi. Tugas yang kedua, membantu pelaksanaan rekon data dan dana ya. Jadi kita membantu mengerjakan rekonsiliasi dari proses penyaluran ini, di mana data dan dananya ini apakah sudah tersalur atau belum, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemui pendamping PKH yang ada di titik-titik penyaluran bantuan sosial ketika bersama PT Pos Indonesia, inilah tugas kami para pendamping sosial ya. Jadi kami mendampingi serta memantau ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tadi ya pembahasan utama mengenai apakah selanjutnya untuk proses penyalurannya ini masih melalui PT Pos Indonesia. Kami para pendamping sosial ya, para pendamping PKH masih belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut ya. Kalau misalnya nantinya kami sudah mendapatkan informasi, akan saya share di channel YouTube saya ini. Jadi jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya setelah subscribe ya Bapak Ibu ya, supaya mendapatkan info video saya terbaru ya. Jadi untuk KKS-nya bisa Bapak Ibu simpan di tempat yang aman ya, dan tempatnya itu tidak yang sulit dijangkau, misalnya ditaruh di peti terus disimpan di tanah, dikubur, itu tidak dianjurkan ya. Simpan saja di tempat yang aman dan mudah ditemukan ya. Kemudian untuk pinnya, nomor pinnya itu jangan sampai Bapak Ibu lupa. Benar-benar panjenengan catat di buku yang penting ya. Karena kalau misalnya lupa pin, ATM keblokir, Bapak Ibu sendiri yang kesusahan. Kalau misalnya nanti ternyata tahun depan itu kembali pencairannya ini PKH dan BPNT kembali ke Bank Himbara, kan nanti Bapak Ibu harus mengurus lagi ke Bank BNI ya. Jadi ATM-nya ini benar-benar disimpan, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang ini ada proses ngurusnya itu lumayan ribet ya. Bapak Ibu harus meminta surat kehilangan dulu dari Polsek maupun Polres, ataupun ya bisa dari Polsek, bisa dari Polres. Kemudian Bapak Ibu harus mengantri di BNI, di CS, dijelaskan, dan tidak secepatnya mendapat ATM. Jadi kalau pengalaman saya sendiri ya, ketika saya mengantarkan KPM saya mengurus ATM-nya yang hilang, itu menunggu dalam waktu 1 bulan. Jadi dipesankan dulu oleh CS ke kantor cabang ya yang ada di Pati. Kalau di Rembang itu pusatnya itu ada di Pati ya. Pesankan dulu, baru 1 bulan kemudian Bapak Ibu bisa mengambil lagi, dan datanglah lagi ke ke BNI Rembang. Dan untuk jaraknya sendiri itu tidak dekat. Kalau yang di di Kabupaten Rembang mah dekat, tetapi kalau untuk didampingan saya sendiri itu jauh tempatnya ya, seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang memiliki, yang punya kartu merah putih ya, itu panjenengan benar-benar simpan, dipegang sendiri, disimpan, jangan sampai lupa, jangan sampai ketelengsut, jangan sampai hilang ya Bapak Ibu ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.